tengah malam yang panas di kawasan Teluk, klaim mengejutkan datang dari Teheran. Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, menyatakan telah melancarkan operasi militer terhadap kapal tempur milik United States Navy di perairan strategis Teluk Persia. Bukan sekadar ancaman retoris, bukan sekadar peringatan diplomatik. Ini disebut sebagai serangan balasan langsung atas apa yang Iran sebut sebagai agresi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayahnya, termasuk target di ibu kota, Teheran. Dan dunia pun menahan napas. Fifth Fleet bukan pangkalan biasa. Ia adalah pusat komando armada laut Amerika yang mengawasi jalur energi paling vital di dunia. Setiap hari, jutaan barel minyak melintasi perairan yang berada dalam pengawasan armada ini. Serangan terhadapnya, jika terbukti, bukan hanya persoalan militer. Ini adalah pesan geopolitik berskala global. Sasaran klaim operasi balasan. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut operasi ini sebagai respons terukur terhadap serangan sebelumnya yang menghantam fasilitas di Teheran. Iran menyatakan target mereka bukan warga sipil, melainkan instalasi militer strategis. Bahasa yang digunakan dalam pernyataan tersebut tegas, bahkan nyaris menantang. Namun di sisi lain, Washington masih bungkam. Tidak ada konfirmasi kerusakan kapal. Tidak ada laporan resmi korban. Tidak ada pengakuan atas dampak yang disebut-sebut dalam klaim Iran. Keheningan itu justru memperbesar pertanyaan. Apakah serangan tersebut benar-benar mengenai kapal tempur aktif? Atau hanya penetrasi simbolis terhadap perimeter pertahanan? Kamera video-video asap dan perang informasi. Tak lama setelah klaim diumumkan, video beredar luas di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan kepulan asap di sekitar kawasan pelabuhan Manama, lokasi markas Fifth Fleet. Namun investigasi awal menunjukkan tidak ada sudut visual yang secara eksplisit memperlihatkan kapal perang yang rusak parah. Di era modern, perang tidak hanya terjadi dengan rudal dan drone, tetapi juga dengan narasi dan persepsi. Setiap klaim menjadi bagian dari strategi. Setiap gambar menjadi alat diplomasi. Iran menyebut ini sebagai tahap awal respons. Kalimat itu terdengar sederhana, namun implikasinya besar. Jika ini tahap awal, maka apa berikutnya? Tanda peringatan dua garis merah yang dilanggar. Dalam doktrin militer banyak negara, serangan langsung terhadap kapal perang aktif dianggap sebagai eskalasi serius. Selama bertahun-tahun, hubungan Iran dan Amerika berada dalam pola perang bayangan. Serangan melalui proksi, sabotase terbatas, tekanan ekonomi, dan perang siber. Namun serangan langsung terhadap armada laut, itu berbeda. Itu adalah sinyal bahwa konflik bisa bergerak dari bayangan menuju konfrontasi terbuka. Drum minyak dua dampak global yang mengintai. Pasar energi langsung bereaksi. Analis memperingatkan bahwa gangguan di kawasan Teluk dapat memicu lonjakan harga minyak. Perusahaan pelayaran mulai memantau risiko keamanan. Asuransi kapal tanker berpotensi melonjak. Karena di kawasan ini, satu ledakan kecil bisa berdampak pada ekonomi global. Globe dengan garis bujur dunia menunggu jawaban. Hingga laporan ini disusun, Pentagon belum merilis konfirmasi kerusakan. Bahrain juga belum mengumumkan kondisi operasional pangkalan. Namun aktivitas militer di kawasan meningkat. Kapal-kapal bergerak. Sistem pertahanan siaga penuh. Dunia kini berada di antara dua kemungkinan. Apakah ini sekadar pesan balasan yang terkendali, atau awal dari spiral eskalasi yang lebih besar? Satu hal yang pasti, Teluk tidak lagi tenang, dan setiap jam yang berlalu tanpa klarifikasi resmi membuat ketegangan semakin pekat. Ketika asap belum sepenuhnya hilang dari langit Manama, pertanyaan yang lebih besar mulai muncul. Apakah ini sekadar serangan simbolis, atau langkah awal menuju konfrontasi yang lebih luas? Klaim dari Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, bukan hanya soal satu kapal atau satu pangkalan. Pernyataan mereka mengandung pesan strategis. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menjangkau aset militer Amerika di jantung pertahanan Teluk. Dan itu mengubah kalkulasi keamanan kawasan. Sasaran target bernilai tinggi. Markas United States Fifth Fleet di Bahrain bukan hanya simbol. Ia adalah pusat koordinasi operasi laut Amerika di kawasan yang meliputi Teluk Persia, Laut Merah, hingga sebagian Samudra Hindia. Armada ini mengawasi Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi nadi pengiriman energi dunia.
Hampir seperlima pasokan minyak global melewati jalur tersebut setiap hari. Dengan menargetkan wilayah ini, Iran secara tidak langsung mengirim dua pesan. Kepada Washington, bahwa pangkalan strategis pun tidak kebal. Kepada dunia, bahwa stabilitas energi global berada dalam jangkauan eskalasi. Roket pola serangan, rudal, drone, atau operasi terbatas? Hingga kini, rincian teknis serangan belum terkonfirmasi secara independen. Namun analis militer regional memperkirakan beberapa kemungkinan skenario. Serangan drone jarak jauh dengan presisi terbatas. Peluncuran rudal balistik atau jelajah dari wilayah Iran. Operasi kombinasi yang dirancang lebih sebagai demonstrasi kemampuan ketimbang penghancuran total. Jika benar menggunakan rudal, maka sistem pertahanan di sekitar pangkalan kemungkinan telah diaktifkan. Pertanyaan besarnya, apakah pertahanan berhasil mencegat seluruh ancaman? Tidak adanya konfirmasi kerusakan signifikan dari pihak Amerika bisa berarti dua hal. Kerusakan minim, atau informasi yang belum dirilis demi stabilitas publik. Timbangan dua strategi, terkendali tapi tegas. Selama bertahun-tahun, konflik Iran-AS bergerak dalam pola yang terkendali. Ada serangan, ada balasan, namun keduanya berhenti sebelum melewati batas perang terbuka. Iran kerap menggunakan pendekatan, balasan proporsional. Cukup keras untuk menunjukkan kekuatan, namun cukup terukur untuk menghindari invasi besar. Jika serangan kali ini memang mengenai perimeter pangkalan atau kapal tanpa menghancurkan total, maka ini bisa jadi bagian dari strategi tersebut, menunjukkan kemampuan tanpa memicu perang penuh. Namun risiko selalu ada. Dalam konflik militer, kesalahan perhitungan sekecil apapun bisa berujung besar. Globe Eropa Afrika reaksi kawasan, sunyi tapi waspada. Bahrain sebagai tuan rumah pangkalan berada dalam posisi sulit. Sebagai sekutu dekat Amerika, negara kecil ini kini berada di garis depan potensi eskalasi. Negara-negara teluk lainnya pun meningkatkan kewaspadaan. Patroli udara dan laut dilaporkan meningkat. Sistem pertahanan siaga. Pasar global ikut bergetar. Harga minyak menunjukkan fluktuasi tajam begitu kabar klaim serangan menyebar. Investor membaca satu pesan. Ketidakpastian meningkat. Perang persepsi dan diplomasi. Di balik ledakan dan asap, ada perang lain yang tak kalah penting. Perang narasi. Iran ingin menunjukkan ketegasan kepada publik domestik dan sekutunya. Amerika harus berhitung cermat sebelum memberikan respons terbuka. Jika Washington mengakui kerusakan signifikan, tekanan untuk membalas akan menguat. Namun jika mereka meredam informasi, ketegangan bisa tetap berada di zona abu-abu. Diplomasi tertutup kemungkinan sedang berlangsung. Saluran komunikasi tidak resmi antara kedua pihak mungkin aktif, mencoba mencegah eskalasi lebih jauh. Api titik kritis yang menentukan. Kini dunia berada di titik krusial. Apakah Amerika akan merespons secara militer? Apakah Iran akan melanjutkan tahap berikutnya yang telah mereka isyaratkan? Atau kedua pihak memilih mundur selangkah demi menghindari perang terbuka? Satu langkah yang salah, satu rudal yang meleset, dapat mengubah ketegangan regional menjadi konflik global. Teluk kini bukan hanya jalur perdagangan. Ia adalah panggung pertarungan kekuatan besar. Dan setiap detik yang berlalu tanpa kejelasan resmi membuat ketidakpastian semakin dalam. Beberapa jam setelah klaim serangan diumumkan oleh Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, dunia maya langsung dibanjiri rekaman. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan asap membumbung di langit Manama. Suara sirene terdengar samar. Beberapa saksi mata menyebut terdengar dentuman sebelum kepulan asap muncul. Namun dalam konflik modern, satu rekaman tidak selalu berarti satu kebenaran. Kamera video rekaman yang mengguncang 4. Video tersebut diklaim diambil di sekitar kompleks markas United States Fifth Fleet di Bahrain. Namun tidak ada sudut visual yang secara jelas menunjukkan kapal perang yang rusak berat. Tim investigasi visual independen mencoba mencocokkan latar bangunan, posisi pelabuhan, dan arah asap dengan citra satelit publik. Hasil awal menunjukkan lokasi memang berada di sekitar kawasan pelabuhan militer. Tetapi satu detail penting belum terjawab. Apakah asap itu berasal dari fasilitas militer utama, atau dari area pendukung di sekitarnya? Perbedaan ini krusial. Karena serangan yang mengenai fasilitas pendukung berbeda implikasinya dengan serangan langsung terhadap kapal tempur aktif. Satelit 2 analisis citra satelit.
Beberapa jam setelah video viral, citra satelit komersial mulai dianalisis oleh pengamat pertahanan. Tidak terlihat kehancuran besar atau kerusakan struktural masif yang biasanya muncul setelah serangan rudal berat. Tidak ada bekas ledakan luas. Tidak terlihat kapal yang terbakar hebat. Tidak ada indikasi tenggelamnya kapal perang. Namun analis mengingatkan, tidak semua kerusakan terlihat dari udara. Serangan presisi dapat merusak sistem radar, komunikasi, atau logistik tanpa menghancurkan struktur utama. Artinya, dampak operasional bisa signifikan meski visualnya tampak terbatas. Pedang menyilang dua perang persepsi. Di era digital, konflik bukan hanya tentang rudal, tetapi tentang persepsi publik. Iran menyatakan operasi mereka sukses. Narasi resmi menyebut target militer Amerika berhasil dihantam. Sementara itu, Washington belum mengeluarkan konfirmasi kerusakan. Keheningan ini bisa menjadi strategi. Dalam perang informasi, mengakui kerusakan berarti membuka ruang tekanan politik domestik. Namun menyangkal tanpa bukti juga berisiko merusak kredibilitas jika fakta di lapangan berbeda. Maka yang terjadi adalah ruang abu-abu. Klaim di satu sisi, keheningan di sisi lain, dan dunia mencoba membaca di antara keduanya. Gelombang air Selat Hormuz, jantung yang rentan. Kawasan Teluk bukan sekadar titik konflik. Ia adalah jalur energi global. 4. Selat Hormuz, jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Lepas, berada dalam pengawasan ketat United States Navy melalui armada Fifth Fleet. Setiap gangguan di wilayah ini dapat memicu lonjakan harga minyak global. Satu serangan kecil bisa berdampak pada pasar internasional. Itulah sebabnya setiap klaim militer di kawasan ini memiliki gema ekonomi yang luas. Pertanyaan yang belum terjawab. Investigasi kami mengidentifikasi beberapa pertanyaan kunci. Apakah kapal perang aktif benar-benar menjadi sasaran langsung? Apakah sistem pertahanan berhasil mencegat sebagian besar ancaman? Apakah Iran mengirim pesan simbolis? Atau benar-benar ingin menguji batas konflik? Hingga kini, belum ada laporan korban jiwa yang dikonfirmasi. Belum ada pengakuan resmi kerusakan kapal tempur. Namun aktivitas militer di kawasan meningkat tajam. Pergerakan armada terlihat lebih intens. Patroli udara bertambah. Semua ini menandakan satu hal. Ketegangan belum selesai. Api diambang babak berikutnya. Jika klaim Iran sepenuhnya benar, maka ini adalah eskalasi yang jarang terjadi. Jika klaim itu dilebih-lebihkan, maka ini adalah operasi psikologis yang canggih. Namun dalam kedua skenario, satu fakta tak terbantahkan. Timur Tengah kembali berada di ambang ketidakpastian besar. Asap mungkin perlahan menghilang dari langit Manama. Tetapi bayangan konflik masih menggantung di atas teluk. Dan dunia kini menunggu. Apakah ini puncak dari balasan? Atau baru permulaan dari babak yang lebih berbahaya? Di balik pintu tertutup Pentagon dan Gedung Putih, perhitungan besar sedang berlangsung. Klaim serangan dari Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, terhadap aset militer Amerika di Teluk bukan sekadar insiden regional. Ini adalah ujian kredibilitas bagi Amerika Serikat sebagai kekuatan militer global. Dan setiap respons memiliki konsekuensi. Amerika Serikat opsi militer yang dipertimbangkan 4. Jika benar kapal atau fasilitas milik United States Navy terdampak, maka Washington memiliki beberapa opsi. Serangan balasan terbatas terhadap target militer Iran. Operasi siber untuk melumpuhkan sistem komando atau pertahanan. Peningkatan kehadiran militer tanpa serangan langsung. Menahan diri sambil menempuh jalur diplomatik. Namun setiap pilihan membawa risiko. Serangan balasan bisa memicu spiral eskalasi. Operasi siber bisa dibalas dengan sabotase regional. Penahanan diri bisa dipersepsikan sebagai kelemahan. Disinilah keseimbangan rapuh dimainkan. Timbangan dua doktrin, deterrence, yang diuji. Selama bertahun-tahun, Amerika mengandalkan strategi deterrence, pencegahan melalui superioritas militer. Kehadiran United States Fifth Fleet di Bahrain adalah bagian dari strategi tersebut. Pesannya sederhana, setiap serangan akan dibalas lebih keras. Namun jika serangan benar-benar terjadi dan tidak dibalas secara terbuka, maka pesan pencegahan itu bisa melemah. Sebaliknya, balasan berlebihan dapat menjeret kawasan menuju perang terbuka yang mahal dan panjang. Para analis menyebut ini sebagai dilema respons. Terlalu lunak berbahaya,
Terlalu keras juga berbahaya. Globe Eropa Afrika sekutu dan tekanan politik. Washington juga tidak berdiri sendiri. Sekutu regional di Teluk, termasuk Bahrain, berada dalam posisi rawan. Negara-negara tersebut mengandalkan perlindungan keamanan Amerika, namun juga khawatir menjadi medan tempur jika konflik melebar. Di dalam negeri Amerika, tekanan politik bisa meningkat jika ada korban atau kerusakan signifikan. Kongres dapat mendorong respons keras untuk mempertahankan wibawa militer. Namun publik Amerika juga sensitif terhadap keterlibatan perang baru di Timur Tengah. Kalkulasi bukan hanya militer, tetapi juga politik. Drum minyak 2 bayangan krisis energi 4. Setiap ketegangan di kawasan Teluk memiliki gema ekonomi global. Selat Hormuz adalah jalur vital. Gangguan di sana dapat memicu lonjakan harga minyak dan mengguncang pasar dunia. Investor global memantau perkembangan dengan cemas. Perusahaan energi menyiapkan skenario darurat. Negara-negara pengimpor minyak menghitung risiko pasokan. Konflik di Teluk bukan hanya soal 2 negara, tetapi tentang stabilitas ekonomi global. Api garis merah yang mendekat. Jika Washington memutuskan membalas secara militer, Iran hampir pasti akan merespons kembali. IRGC sebelumnya menyebut serangan mereka sebagai tahap awal. Pernyataan itu membuka kemungkinan operasi lanjutan. Dalam konflik seperti ini, yang paling berbahaya bukanlah niat menyerang, melainkan salah perhitungan. 1 rudal yang salah sasaran, 1 kapal yang rusak parah, 1 korban jiwa yang tak terduga. Dan ketegangan bisa berubah menjadi perang terbuka. Merpati 2 diplomasi di balik layar. Meski retorika keras terdengar di publik, sejarah menunjukkan bahwa jalur komunikasi tidak resmi sering tetap terbuka. Negara-negara perantara mungkin tengah bekerja di belakang layar untuk menahan eskalasi. Karena semua pihak tahu, konflik langsung antara Amerika dan Iran bukan perang singkat. Ia akan mengguncang kawasan, ekonomi, dan stabilitas global. Globe dengan garis bujur dunia menunggu keputusan. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai kerusakan kapal tempur atau korban jiwa. Keheningan Washington bisa berarti verifikasi masih berlangsung, atau keputusan strategis belum diambil. Namun waktu tidak berhenti. Setiap jam tanpa kejelasan memperbesar spekulasi. Setiap laporan baru meningkatkan ketegangan. Teluk kini berada dalam kondisi siaga. Dan dunia menunggu satu hal. Apakah Washington akan membalas? Atau memilih menahan diri demi mencegah perang yang lebih luas? Asap mungkin mulai menghilang dari langit Manama. Namun bayangan konflik justru semakin pekat. Klaim serangan oleh Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, terhadap aset militer Amerika bukan sekadar episode ketegangan biasa. Ini adalah momen yang berpotensi mengubah arah geopolitik kawasan, bahkan dunia. Karena jika eskalasi berlanjut, dampaknya tidak akan berhenti di Teluk. Globe Eropa Afrika skenario terburuk, spiral balas membalas 4. Bayangkan satu skenario ini. Washington memutuskan untuk membalas secara militer. Serangan presisi diluncurkan terhadap fasilitas strategis Iran. Teheran merespons dengan serangan lanjutan, mungkin bukan hanya di Teluk, tetapi juga terhadap pangkalan Amerika lain di kawasan. Dalam hitungan hari, konflik regional bisa berubah menjadi konfrontasi terbuka. Markas United States Fifth Fleet akan menjadi pusat operasi intensif. Armada Laut Amerika bergerak. Sistem pertahanan diaktifkan penuh. Dan Selat Hormuz, jalur energi dunia, berubah menjadi zona risiko tinggi. Drum minyak 2 dampak ekonomi global. Sekitar 1/5 suplai minyak dunia melewati Selat Hormuz setiap hari. Jika jalur itu terganggu, harga energi dapat melonjak drastis. Negara-negara pengimpor minyak akan merasakan tekanan. Pasar saham global bisa bergejolak. Konflik militer modern tidak hanya menghancurkan infrastruktur. Ia mengguncang sistem keuangan dunia. Kenaikan harga energi berarti inflasi meningkat. Inflasi berarti tekanan sosial di berbagai negara. Satu konflik regional bisa memicu krisis ekonomi lintas benua. Timbangan 2 politik global yang terbelah. Dewan Keamanan PBB hampir pasti akan menggelar sidang darurat. Negara-negara besar akan terbelah dalam pernyataan dan posisi. Beberapa akan menyerukan deeskalasi. Yang lain mungkin menyatakan dukungan terhadap sekutu masing-masing. Ketegangan di Timur Tengah seringkali menjadi panggung persaingan kekuatan global. Dan di tengah itu semua,
warga sipil di kawasan menjadi pihak paling rentan. Api risiko salah perhitungan. Konflik besar sering tidak dimulai karena niat perang total. Ia dimulai karena kesalahan kalkulasi. Satu sistem pertahanan yang gagal mencegat. Satu kapal yang mengalami kerusakan parah. Satu korban jiwa yang memicu tekanan publik. Dalam situasi penuh ketegangan, waktu pengambilan keputusan menjadi sangat sempit. Dan semakin tinggi tensi, semakin kecil ruang untuk kompromi. Merpati II masih ada jalan mundur, meski retorika keras terdengar di publik. Sejarah menunjukkan bahwa bahkan rival terbesar sekalipun sering menjaga jalur komunikasi tertutup. Diplomasi tidak selalu terlihat. Namun ia bisa menjadi pembeda antara krisis dan perang. Pertanyaannya kini bukan hanya siapa yang benar atau salah, tetapi siapa yang pertama memilih untuk menahan diri. Globe dengan garis bujur dunia menanti titik balik. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Washington terkait klaim kerusakan besar terhadap kapal atau fasilitas militer. Keheningan itu bisa berarti situasi terkendali, atau bisa berarti keputusan besar sedang disiapkan. Satu hal yang pasti, Teluk kini berada dalam kondisi siaga tinggi. Kapal perang berjaga, radar aktif, pasar global gelisah, dan dunia berdiri di tepi ketidakpastian. Apakah ini akan menjadi episode singkat dalam sejarah panjang ketegangan Iran-Amerika? Atau awal dari babak konflik yang jauh lebih besar? Jawabannya mungkin akan menentukan arah stabilitas global dalam waktu dekat. Situasi masih berkembang. Kami akan terus memantau setiap pergerakan dan menghadirkan pembaruan terbaru untuk Anda. Karena apa yang terjadi di Teluk hari ini bisa berdampak pada dunia esok hari.